Sebenarnya itu tanah Israel itu tanah Palestina karena dari dulu sudah disebut Palestina begitu dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu sebenarnya orang Palestina. Memang orang Palestina itu sudah disebut dalam perjanjian lama ya, sebelum eksisnya bangsa Israel. Tentu Yesus sebagai orang Yahudi, tidak pernah ada orang Yahudi disebut bangsa Palestina. Kalau membaca kisah Lot jangan dikatakan Nabi kok melakukan tindakan tidak senonoh. Iya. Itu definisi Nabi dari abad keberapa? Coba kita tutup saja Alkitab. Bisa nggak dibuktikan eksistensi orang Israel? Bagus tuh. Bisa. Nggak usah baca Alkitab. Seperti saya pernah mengatakan, nggak usah baca Alkitab, Yesus pasti disalib. Tidak ada satu negeri di muka bumi ini yang selama ribuan tahun tidak pernah kehilangan identitas. Hanya Israel. Kalau mewakili pemikiran awam, kalau misalnya Pak Bambang berjumpa dengan pertanyaan ini yang sangat simpel. Jadi sebenarnya siapa yang berhak atas tanah itu? Welcome to Andre Tunggal. Dan kali ini teman-teman, saya yakin Anda yang mengklik konten ini, Anda langsung mungkin kaget karena memang saya belum pernah semeja dengan beliau yang saya undang ini. Kenapa? Karena bagi saya, beliau ini seorang yang saya pelajari apa yang beliau katakan dan saya lihat, wah ternyata wawasannya luas sekali. Banyak hal yang saya tidak tahu, saya bisa belajar dari beliau. Dan kali ini saya punya sebuah kesempatan yang sangat amat menarik sekali. Kesempatan yang bisa dibilang langka, tetapi saya percaya ada waktu Tuhan. Sehingga beliau bisa ada di tengah-tengah kita. Please welcome Pak Bambang Nursena. Makasih Pak udah datang. Ya, Matur suwun nggih. sama-sama. Jadi ceritanya Pak Bambang ini bisa berada di meja podcast ini karena sebuah kebetulan yang tidak kebetulan. Iya. Di-delay Pak ya katanya ya. Jadi saya mestinya itu hanya transit di Jakarta. Transit toh. Dari Melbourne itu transit menuju ke Israel. Tapi tiba-tiba karena perang, jadi hari kedua sebelum hari H itu masih disuruh nunggu. Oh Tapi belum baik. ada kepastian. Begitu besoknya kita mau terbang, pecah perang bener. Pecah Jadi perang beneran. dari pihak Emirat menutup penerbangan, Heeh. menundanya sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Belum bisa ditentukan. Sampai Ya, terus. Perang Dunia Ketiga meletus Pak. Moga-moga tidak. Atau sampai Tuhan Yesus datang begitu Pak. Ya kalau itu lebih bagus. Puji Tuhan. Jadi teman-teman kita juga taping ngomongin tentang Perang Dunia Ketiga dan juga tentang Antikristus. Jadi teman-teman nanti silakan saksikan di konten yang selanjutnya ya. Tapi sekali lagi makasih Pak Bambang sudah datang dan sudah berkunjung. Ya, sama-sama. Wah, hari ini kita akan belajar sangat luar biasa banyak sekali karena kita pengen dengar apa yang menjadi berbagai macam kebingungan yang ada di media hari ini. Karena lagi Tentang rame apa itu? tentang isu, ya itu rame tentang isu Palestina lah, Iran Israel lah dan sebagainya ya. Nah ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu tanah Israel itu tanah Palestina. Karena dari dulu sudah disebut Palestina begitu dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu sebenarnya orang Palestina. Begitu Pak Bambang. Ini cuman lucu-lucuan saja, bukan lucu-lucuan ya, maksudnya untuk konten ringan sajalah sebagai Ya. pendahuluan. Respon Pak Bambang kira-kira bagaimana melihat orang menyebutkan begitu? Ya kalau orang awam sepertinya memang seperti ya. Tapi itu sebetulnya bentuk anakronisme. Anakronisme itu ya dari kata ana yang artinya melawan, kronos itu kronologi. Melawan kronologi sejarah. Memang orang Palestina itu sudah disebut dalam perjanjian lama ya, sebelum eksisnya bangsa Israel. Jadi kalau supaya kelihatan Kristen saya coba baca Alkitab. Supaya kelihatan Kristen. Di kitab Kejadian, ini kalau kita membaca ya. Kitab Kejadian. Kejadian 21 kalau tidak salah. Ayat 34 itu masa Abraham. Dan masih lama Abram tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Ya sudah ada eksistensi orang-orang Palestina di sana.
Tapi dari mana asalnya orang Palestina itu? Kita mesti melihat masing-masing periode historisnya itu. Mm-mm. Kenapa disebut negeri orang Filistin dan bangsa Filistin itu sendiri datang dari mana? Ya, 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 ya. Jadi dalam teks Ibrani bahasa aslinya, Mm-mm. kata Filistin itu ditulis dalam bentuk jamak Filistim, Oke. Paleset Filistim. Mm. Jadi Filistim kenapa Karena itu datang tidak hanya dari satu wilayah. Mereka datang mendiami bagian pesisir Gaza, Mm-mm, mm-mm. Askalon. Askelon itu. Askalon itu ya sekarang wilayahnya tempatnya berdekatan dengan Gazanya Hamas itu. Oh, baik, baik, Ya. baik, baik. Misalnya kita bisa lihat ya di Amos pasal 9. Oke. Ayatnya saya cari dulu. Ayat 7. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai Israel? Hmm. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, Iya. orang Aram dari Kir, orang Filistin dari Kaftor. Kaftor itu wilayah-wilayah Yunani sebetulnya. Mm-mm, mm-mm. Lalu di Pulau Kreta. Pulau Kreta ya. Iya. Lalu disebutkan misalnya Zefanya 2 ayat 4 ya. Mm-mm. Ayat 4 dan 5 ini. Sebab Gaza ditinggalkan orang, Askelon menjadi sunyi, Mm-mm. Asdod dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Ayat 5, celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, ya. Mm-mm. Kamu bangsa Kreti dari Kreta. Iya, 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 Ya. iya, iya, iya. Ini mereka datang dari tanah sekitar Agia, Pulau Kreta itu di wilayah Yunani. Mm-mm. Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hei Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Misalnya teks ini merujuk kepada eksisnya orang-orang Palestina sebelum zaman Israel masuk ke tanah perjanjian. Iya. Tapi dari zaman ke zaman, tempat yang disebut Holy Land itu adalah tempat berdatangan kelompok yang Bangsa berbeda-beda bermacam-macam. dari situ. Dia kayak titik temu, Ya. semua orang datang ke situ. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa Yesus orang Filistin itu 1000% salah. 1000%. 1000% salah. 10 kali 100 itu ya. Kenapa demikian? Mm-mm. Kita bicara tentang Yesus itu memasuki narasi teologis. Tentu Yesus sebagai orang Yahudi, tidak pernah ada orang Yahudi disebut bangsa Palestina. Iya, iya, iya. Bahkan ketika orang-orang Israel dari tanah Mesir masuk ke tanah orang Kanaan, itu ada 7 bangsa. Mm-mm, mm-mm, 7 bangsa itu salah satunya Filistin. Iya, iya, iya. Artinya yang pada saat itu Filistin sekali lagi bukan di tanah kanan tetapi di tepi itu tadi yang disebutkan pantai, tadi. garis pantai Ya. itu. Nah itu, makanya kalau kita ngomong tentang Yesus, ya kita bicara Yesus dari suku Yehuda. Ya. Suku Yehuda itu bagian dari Israel. Mm-mm. Yesus disunat umur 8 hari, orang Filistin tidak. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Yesus tidak makan daging di sendi pangkal paha. Tapi kalau kita membaca Prasasti Ugarit, Oke. Prasasti Ugarit itu menceritakan tentang dewa namanya El atau Ilu. Dia Oke. punya 2 istri yang Oke. mandul. Oh. Lalu dia melakukan ritual memasak anak kambing bersama susu dari induknya. Oh. Dan kemudian itu jadi makanannya orang-orang Filistin. Lalu sisa dari yang dimasak di belanga itu diedarkan atau dituang ke tanaman-tanaman mereka. Itu ritus pemujaan Dewi Kesuburan. Dan setelah melakukan ritus itu, sang dewa ini istrinya 2 yang mandul hamil melahirkan anak yang pagi namanya Dewa Sakar. Sakar itu dewa pagi. Yang satunya, istri keduanya, melahirkan Dewa Senja yang namanya Salim. Ini ada dalam prasasti kira-kira ditemukan jauh sebelum zaman Musa kayaknya.
Itu bisa diperiksa tuh Oh, prasasti. menarik ya. Itulah yang menyebabkan kamu orang Israel, nanti kamu masuk ke tanah orang Filistin, ke tanah Kanaan, ke suku-suku yang ada di situ, kamu jangan serupa dengan Jangan mereka. sama dengan mereka. Pesannya, jangan masak anak kambing bersama susu induknya. Hai Israel, kamu dipanggil Tuhan lewat Abraham. Mm-mm. Kepada Abraham akan dijadikan bangsa yang besar, Mm-mm. artinya bangsa yang berketurunan banyak. Mm-mm. Tapi orang Timur Tengah kuno itu takut dengan kemandulan. Mm-mm. Makanya kalau membaca kisah Lot jangan dikatakan Nabi kok melakukan tindakan tidak senonoh. Iya, Itu definisi Nabi dari abad keberapa. dari abad ke-7. Ya artinya bahwa Bagi mereka istilah nabi sempurna kan? Lot itu juga bukan Nabi dalam Iya, konteks iya, Judeo-Christianity. iya, iya, iya. Tapi kenapa putri-putrinya itu kasih mabuk bapaknya? Karena kekhawatiran akan kemandulan ini tadi. Kekhawatiran Siapa? tidak ada kelanjutan. Kelanjutan generasi, jadi harus dibaca dari teks itu. Iya. Makanya orang Israel, kamu sudah dijamin sama Tuhan. Kamu akan berketurunan banyak. Mm-mm. Jangan khawatir kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk jauhi ritualnya yang muncul dari ketakutan anak-anak perempuanmu akan mandul. Nah itulah makanya pembeda antara Israel dengan Filistin, dengan bangsa-bangsa yang sebelumnya menetap di situ harus ditegaskan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, saya kemarin ketemu dengan seorang teman di Yordan ya. Sebelum perang ini, di bulan Februari sampai Maret kan saya ada di Timur Tengah. Februari tahun ini. Saya ketemu dengan seorang muslim teman saya, pemilik salah satu apa istilahnya, restoran dan toko souvenir. Baik. Nah, dia setiap kali datang ke saya, welcome. Dia panggil Pak Nur katanya. Langsung dia tahu kesukaan saya, makan yang namanya mansaf. Mansaf itu anak kambing yang masih muda, dimasak sama susu dan kejunya. Luar biasa. Itu makanan yang dilarang bagi orang Yahudi. Kemudian guyon sama saya. Itu dilarang oleh kitab Keluaran. Lah kita kan bukan orang Yahudi, kita goyim. Jangan ikut-ikut Yahudi, kamu Arab, saya Indonesia. Jadi itu sebetulnya tradisi Palestina yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh orang Arab. Kan Palestina orang Arab. Iya, Palestina kan bukan Arab, beda lagi. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu kira-kira Oke. pembedanya di situ. Jadi kapan Yesus disebut Palestina tidak ada itu. Oke. Yesus itu orang Israel. Iya toh? Kayak mungkin karena ya itu ya di iliterasi itu mungkin menjadi satu istilah yang bisa kita pakai untuk menjadi penyebab dari kenapa narasi-narasi kayak begini mudah beredar, karena hari ini orang berpikir secara gampang bahwa Palestina itu adalah Palestina yang sekarang. Dan mereka menyamakan itu berarti karena katanya Yesus lahir di Bethlehem dan Bethlehem sekarang itu Palestina. Ya, Palestina sejak perjanjian Oslo. Sejak 1988 berdirinya PLO itu masuk wilayah Palestina. Sebelumnya seluruh tanah itu disebut Eretz Yisrael. Jadi di zaman Yesus misalnya saya tunjukkan ya. Ketika Yesus baru masih kanak-kanak, dia dibawa oleh keluarga kudus, Maria dan Yusuf ke Mesir, lalu suruh pulang kembali. Penampakan malaikat kepada Yusuf, anak itu suruh pulang sama kembali kemana? Ke tanah Israel misalnya. Matius 2:20. Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ini kematian Herodes Agung. Pergi ke tanah Israel. Jadi tanah itu disebut tanah Israel. Memang ada Palestina, ada. Sebagai entitas bangsa kuno sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat konteks sejarah sekarang. Saya sering membuat statement-statement yang mengajak orang mikir. Coba kita tutup saja Alkitab. Bisa nggak dibuktikan eksistensi orang Israel? Bagus tuh. Bisa. Nggak usah baca Alkitab. Ya. Seperti saya pernah mengatakan, nggak usah baca Alkitab, Yesus pasti disalib. Oh iya. Karena sumber sejarah sejaman mengkonfirmasi itu. Ya. Sekarang gini, kalau kita baca literatur dunia, kalau eksistensi bangsa itu disebut dalam prasasti Mesir satu-satunya, yaitu prasasti Meren Petah I.
kalau tanggalan terkemudian itu tahun 1205 sebelum Masehi. Jadi Oke, setelah Exodus. oke. Itu ditulis dalam huruf hieroglif bahasa Mesir kuno, bunyinya Yasir il Pikat ben Perafet. Israel sudah mandul. Keturunannya tidak ada lagi di sini karena sudah Exodus. Oh, Itu mungkin pada masa hakim-hakim. baik, 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 baik. Dan Menarik. itu menceritakan tentang penaklukan Mesir pada masa Meren Petah itu terhadap wilayah-wilayah yang sekarang dihuni oleh orang-orang Kanaan itu. Dan Israel ada di sana. Maka tidak ada lagi di Mesir. Oke, masuk pada generasi hakim-hakim, lalu generasi monarki. Saul menjadi raja pertama, Ya, lalu Daud, lalu Salomo. ya. Kita dikonfirmasi oleh satu temuan bentuk kalendernya, yaitu temuan kalender Geser. Itu dari tahun 900 sebelum Masehi, berarti zaman Salomo. Kerajaan Israel Raya ini akhirnya kan pecah jadi dua. Lalu muncul kerajaan utara yang beribu kota di Samaria akhirnya. Lalu kerajaan selatan di Yerusalem. Kedua kerajaan ini punya prasasti. Misalnya kalau yang utara ya, prasasti Batu Mesa yang sekarang ini apa istilahnya itu bisa disaksikan juga di Museum Turki. Satunya lagi replikanya ada di gereja Bukit Nibu. Oh, Ada di sana oke. replikanya itu. Bahkan kita lihat tadi di Google tulis ada Ya, ya, ya. Mesa Stone itu akan Mesa muncul. Stone. Muncul di situ ada kata-kata pada baris ke-8 kalau tidak salah tertulis Omri Melek Yisrael. Omri Raja Israel. Raja Israel itu entitas kerajaan. Ya. Lalu karena kerajaan utara tidak ada kaitannya dengan keluarga Raja Daud, karena bukan keturunan Raja Daud dari Yehuda, kerajaan selatan selalu mengidentifikasi diri sebagai Bet David. Itu ada di misalnya prasasti Teldan, prasasti Kolam Siloam. Bahkan penemuan kota Daud, lalu ada kata-kata Melek David atau Bet David dan seterusnya. Itu dari masa perpecahan dua kerajaan. Lalu kerajaan Yehuda setelah dia pulang dari pembuangan Babel, itu ada dua prasasti yang mengkonfirmasi. Sekalipun di situ tidak ada eksplisit kata Israel, itu muncul dalam baris 33 prasasti Silinder Kores Agung. Wah. Lalu prasasti Nabonides itu tahun 539 sebelum Masehi. Jadi bukan hanya kitab Esra dan Nehemia. Lalu masuk periode nanti Esther, perayaan Purim, kan? Lalu kita masuk ke periode Hasmonaim, Makabi. Hasmonaim itu Makabi. Di situ ada misalnya mata uang yang membuktikan bahwa misalnya di sana ada nama-nama Raja Yehuda. Ya, misalnya nama dari Hirkanus, ya. Kemudian Yohanan Hirkanus. Itu nama-nama dan di situ ada gambarannya Raja Yehuda yang pada kerajaan Makabi. Kerajaan Makabi itu runtuh oleh serangan Romawi, Jenderal Pompei tahun 63 sebelum Masehi. Lalu Herodes diangkat menjadi raja. Ratusan inskripsi di situ. Bahkan dalam penemuan Gua Murabaat itu ditemukan mata uang atau bahkan mata uang Bar Kokhba. Bar Kokhba itu adalah raja Yahudi yang sempat memerintah 3 tahun antara tahun 130 sampai 132 sampai 135 yang diyakini sebagai Mesias Israel oleh Rabi Akiba dan menerbitkan mata uang. Itu tertulis Lehorot Sion, Lehorot Yerusalem, demi pembebasan Yerusalem. Lalu ada gambarannya menorah di situ. Jadi eksistensi Israel sebagai kerajaan itu dibuktikan oleh inskripsi-inskripsi yang mulai dari zaman Fir'aun Meren Petah sampai
di zamannya sebelum Israel terbuang ke seluruh bumi. Jadi dapat saya simpulkan, tidak ada satu negeri di muka bumi ini yang selama ribuan tahun tidak pernah kehilangan identitas. Hanya Israel. Identitas kita bisa berganti-ganti. Dulu kita namanya Dwipantara. Sebutan orang India untuk tanah Nusantara ini. Oke. Sebelum ini saya mau kasih sedikit narasi untuk membantu teman-teman melihat alur argumentasi Pak Bambang. Kalau mau menyamakan ini, karena Pak Bambang mau masuk kepada contoh, kita itu identitasnya tuh berganti-ganti. Kalau Israel itu dia tetap sampai tadi dari zaman Merempetah sampai Bar Kokhba ya sampai. Nah, karena tadi kita membicarakan Palestina. Dan Palestina itu kalau misalnya teman-teman ikuti, dimulai Palestina itu dari Filistia, Peleset, dan itu adalah Sea People ya, orang-orang yang berasal dari Kreta, dari daerah Yunani yang mendiami pesisir baratnya Israel, yang sebenarnya bukan Kanaan tapi pesisir barat. Jadi hari ini ketika disebut Palestina, ketika ada yang bilang Bethlehem itu Palestina atau tanah Palestina, itu berbeda sekali. Sama sekali berbeda. Bahkan secara genealogi juga berbeda dari Palestina yang tadinya secara Filistia itu. Secara ideologi, secara agama berbeda. Genealoginya beda, darahnya beda, ideologinya beda, agamanya beda. Jadi identitas Palestina hari ini itu adalah identitas bangsa Arab yang datang dari siapa ya? Dari Khalifah. Zamannya Umar pertama. Zamannya Umar ya, Umar bin Khattab yang kemudian menaklukkan Yerusalem, lalu kemudian disitulah migrasi besar-besaran bangsa Arab meninggali daerah Palestina yang disebut sekarang. Betul. Ya, nah jadi Pak Bambang lagi mau kasih tahu bahwa bahkan kita pun orang yang mendiami Indonesia pun ada pergeseran apa itu? Identitas. Silakan Pak. Oke. Catatan tertua tentang Indonesia kita ini. Kita bisa lacak dari sumber-sumber Romawi, Yunani, ya. Sekarang saya ambil aja India sekarang. Karena ketika geograf dari Alexandria bernama Claudius Ptolemeus menyebut Zavadiu. Zavadiu itu sebetulnya Yunanisasi dari bahasa Sanskrit Jawadwipa. Lalu ada dia namakan Chrysonesos, Pulau Emas. Itu merujuk kepada Sumatera, yaitu Swarna Bumi atau Swarna Dwipa. Yaitu kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Swarna Bumi. Iya, Swarna itu Bumi. nama bandara di Thailand. Iya, karena Thailand maupun Sumatera itu dulu satu dataran. Warisan dari Hindu. Ya, kan? Nah, orang-orang India misalnya sejumlah Upanishad dalam sastra Hindu itu menyebut benuanya sendiri itu namanya Jambu Dwipa, Pulau Blueberry, benuanya itu. Tapi ada negeri di seberang India, negeri-negeri di lautan India, itu namanya negeri-negeri seberang, pulau-pulau seberang. Maka disebut dengan Dwipa, Dwipa antara. Dwipa di seberang, pulau di seberang, maksudnya seberang India. Kata Dwipantara itulah yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa lokal kita, Nusantara. Karena kata Dwipa diterjemahkan dengan Nusa. Tapi pertanyaannya, itu sebutan orang asing terhadap kita. Apakah orang Jawa merasa bagian dari Nusantara? Apakah orang Papua apalagi bagian dari Nusantara? Mereka hanya disebut nama-nama pulau. Tapi yang menyatukan antara Barhina Dwipa, Pulau Kalimantan, Borneo. Zaman Hindu namanya Barhina Dwipa. Swarna Dwipa, Pulau Sumatera. Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Wow. Sangka Dwipa, Pulau Celebes. Sangat Dwipa, Nusa Tenggara. Bali Dwipa. Itu berdiri sendiri-sendiri. Tidak saling merasa satu. Kreasi nasionalisme modern yang membuat mereka satu. Dan itu sejak kapan? Paling awal 1908 ketika terjadinya Budi Utomo. kebangkitan nasional. Baru kemudian mengkristal lagi menjadi Sumpah Pemuda. Jadi orang Batak dia tidak menyebut lagi sebagai bangsa Batak, tapi bangsa Indonesia.
kebangsaan Bataknya lebur oleh keindonesiaan. Itu proses sejarah. Iya, iya, Tapi iya. kalau dibandingkan dengan Israel, dari awal dia tidak pernah kehilangan identitas itu. Bahkan itu kan sejarahnya ya, kenapa disebut Palestina itu sebetulnya provinsi Palestina Mm-mm. di bawah Turki waktu itu, Turki Ottoman. Tapi Hmm, kenapa disebut Palestina? Karena sejak abad kedua itu sudah disebut Palestina karena apa? Nama Israel dihilangkan, dihapuskan. dihapuskan. Siapa yang menghapuskan? Kaisar Hadrian. Adrian. Kaisar Hadrian menghapus kata Israel, Eret Yisrael yang tadi Hmm, disebut dalam hmm, Injil, lalu disebut sebagai Syria Palestina karena provinsi Syria disatukan dengan Yehuda, lalu disebut Syria Palestina. Galilea tidak termasuk. Karena apa? Pada zaman Herodes Agung, ini wilayah kerajaan Eret Yisrael itu dibagi tiga. hmm, Yaitu yang pertama Yudea, Galilea, dan satunya lagi itu Trakunitis. Itu wilayah-wilayah Golan dan seterusnya itu. oke, oke. Satunya diperintah Arkelaus Iya. untuk Yudea, lalu dipecat oleh Kaisar Agustus karena dia tidak bisa ngurusi pemberontakan akibat pajak. Hmm, hmm, Digantikan wali negeri sementara namanya Pilatus. Lalu tetap yang satunya Galilea oleh Antipas, satunya oleh Filipus. Nah, Yudea itu hanya sebutan untuk wilayah yang dulunya Israel, wilayah eh, Yerusalem, Bethlehem dan sekitarnya itu. Tapi untuk wilayah Nazaret itu bukan wilayah Yudea, itu wilayah Galilea. Semuanya namanya Eret Israel. hmm, Dan di pesisir-pesisir yang berbatasan dengan negeri yang namanya Eret Israel, yang di zamannya Raja Daud itu adalah Gaza, terus kemudian Askalon dan seterusnya itu. Jadi itu tidak pernah eksis sebagai entitas negara, ya, ya. ya, tapi sebagai bangsa yang datang dari Pulau Kreta atau Kretim, datang dari dekatnya Kaftor atau Hmm, apa itu, hmm, jadi hmm. seperti itu. Jadi kalau mewakili pemikiran awam, Pak Hmm. Bambang, kalau misalnya Pak Bambang berjumpa dengan pertanyaan ini Hmm. yang sangat simpel, jadi sebenarnya siapa yang berhak atas tanah itu? Kan orang Israel juga pendatang. Pak Bambang melihatnya bagaimana? Kalau menurut saya, ya lihat hukum internasional. Hmm. Jadi kira-kira gini loh, kita harus lihat pertama bahwa pada saat sebelum Perang Dunia Pertama, Hmm. yang namanya Turki itu kan Ottoman itu Hmm. wilayahnya luas luar biasa. Iya. Semua negara-negara di Timur Tengah itu kan wilayah Turki. Hmm. Salah satu wilayah itu provinsi Palestina. Baik. Nah kemudian pada Perang Dunia Pertama, itu Turki ini bersekutu dengan Jerman menghadapi Inggris, Perancis, Amerika dan sekutunya itu. Hmm. Waktu Perang Dunia Pertama itu Turki sama Jerman kalah perang. Hmm. Nah kalau menurut hukum perang itu sejak zamannya Hugo Grotius dalam bukunya Yuri Pridai, ya bangsa pemenang perang itu menguasai wilayah. Hmm. Maka wilayah provinsi Palestina itu Kuasai dikuasai oleh Inggris. mandat Inggris yang namanya deklarasi Balfour dan seterusnya itu nanti. Sementara Perancis menyerahkan wilayah yang jadi mandatnya kepada Lebanon. Berdirilah negara Lebanon itu. Nah sekarang ketika mandat Inggris itu karena pada saat Perang Dunia Pertama itu lobi-lobi Yahudi seluruh dunia itu Masuk ke sana. masuk ke sana. Tapi ingat, orang Arab juga ikut berperan. Hmm. Hmm. Jadi belum disebut Palestina sebagai negara, Hmm. Hmm. tapi orang-orang Arab di wilayah Palestina. Ya. Karena itu rasnya ras Arab, Ya. yaitu kedatangan sejak zaman Islam toh. Hmm. Nah kemudian diproteslah mandat Inggris ini. Nah kenapa mandat Inggris itu kemudian menguasai itu dan menerbitkan mata uang? Maka mata uangnya yang diklaim katanya ini mata uang negara Palestina, Palestina. tidak. Itu mata uang mandat Inggris. Tapi karena provinsinya kan disebut provinsi Namanya Palestina. Provinsi Palestina. Makanya disebut dalam tulisan Arab Palestin, lalu tulisan Latin, lalu tulisan Ibrani Palestina,
lalu ada tulisannya Alef dan Yod. Itu artinya Eret Yisrael. Alef, Eret, Eretz Yod, Israel. Yisrael. Hmm. Eret Yisrael. Hmm. Bank Nasional Palestina inilah yang sekarang menjadi cikal bakal Bank Leumi di Israel. Bank Leumi itu dari sini. Oke. Nah, oke, itu soal ini ya, Ya. soal ekonominya. Kemudian begitu ini diproklamirkan sebagai negara untuk orang Yahudi, protes orang Arab Arab, ya. ini. Karena apa? Waktu itu masih kuat-kuatnya nasionalisme Arab. Dan nasionalisme Arab itu salah satu pionirnya orang-orang Kristen. Misalnya Mikhail Aflaq, itu Kristen. Partai Ba'ath itu yang partainya Saddam Hussein. Itu adalah orang Kristen. Karena apa? Nasionalisme Arab itu dirumuskan. Siapa orang Arab? Orang Arab adalah orang-orang yang berbahasa Arab. Sekalipun Mesir bukan bangsa Arab, itu kan bangsa Misraim atau Egyptos. Itu bukan Arab. Iran itu bukan Arab. Tapi mereka yang berbahasa Arab dianggap orang Arab. Itu baru terjadi di Brasil pada tahun 1915 kalau tidak salah. Nah, disitulah kemudian nasionalisme Arab itu menyatukan bangsa-bangsa ini. Setiap kali ada unsur asing, mereka kemudian menolaknya. Tapi persoalannya, apakah orang Israel adalah orang asing? Nah, itu kan persoalan. Ya. Karena orang-orang Israel juga ada di sekitar itu. Ya, kita belum ngomong soal persentase. Ya. Tapi selanjutnya adalah siapa yang memenangkan perang? Yang memenangkan perang itu Inggris. Makanya untuk mendengar keluhan orang Palestina, lahirlah yang namanya Komisi Lotfield. Lalu kita mengenal resolusi 181, di mana dikatakan bahwa Majelis Umum mendesak agar wilayah yang sekarang disebut wilayah provinsi Palestina itu berdiri negara bagi Arab dan bagi Yahudi di teritori Palestina. Selambat-lambatnya 1 Oktober 1948. Itu bunyinya. Tetapi Israel berpegang bahwa mandat Inggris itu akan berakhir 14 Mei 1948. Sebelum mandatnya habis, dia curi start kemerdekaannya diproklamirkan. Nah, sekarang sahkah? Itu sah. Karena apa? Batas waktu 1 Oktober itu bukan syarat. Selambat-lambatnya. Tapi Israel bekerjaan dengan habisnya mandat Inggris itu. Ketika mandat Inggris berdasarkan mandat Inggris itu kan pengakuan sebuah negara itu diakui oleh negara lain. Itu sudah terlalu cukup. Ya. Maka berdirilah negara Israel. Lalu kemudian diserang oleh 5 negara Arab termasuk Yordan, Mesir, Lebanon dan seterusnya itu. Dan Israel menang perang. Ya. Jadi konteksnya kan itu dulu. Ya. Lalu sebelum berdirinya negara Israel itu misalnya. Apa yang dilakukan oleh penduduk Palestina, penduduk provinsi Palestina. Di sini ada 2 faksi yang berbeda. Dan faksi itu mewakili kesukuan Arab masing-masing. Satu itu dari Al-Husaini. Al-Husaini itu rata-rata konfrontatif menolak berdirinya 2 negara. Maka tokoh yang terkenal Amin Al-Husaini. Itu muftinya Yerusalem pada masa itu. Tetapi ada suara Palestina yang berbeda yang diwakili oleh kelompok yang namanya Ragib Al-Nusasibi. Nah, keluarga Nusasibi itu, Ragib itu sendiri dulunya adalah salah satu tokoh dari parlemen provinsi Palestina itu di bawah Ottoman. Oh, baik. Dia mendukung 2 negara dalam koeksistensi damai. Jadi ini perbedaan pendapat kita menolak atau menerima 2 negara dalam koeksistensi damai itu terus berlangsung sampai perang 6 hari sampai 48, 67, 73 sampai baru kejadian di Perjanjian Oslo. Jadi baru PLO yang menerima itu. Dan sejak PLO itu maka ada wilayah otoritas Palestina. Jadi kalau menurut saya hukum internasional yang harus menjadikan landasan
bagi kedua negara Soalnya ini. kalau nggak hukum internasional, apalagi yang mempersatukan, Iya berantem betul, aja betul terus. berantem terus. Dan setelah pembicaraan panjang begini, saya nempatin diri Pak Bambang jadi orang yang tidak tahu apa-apa misalnya menonton konten kita. Capek Ya, hati ya liatnya. saya pun sebetulnya membatasi diri. Kalau urusan-urusan politik itu saya nggak terlalu, ya saya memberikan dua perspektif. Iya. Ini perspektifnya Palestina Hamas, ini Palestina Fatah. Mm-mm. Ya, faksinya Al Husaini yang dilanjutkan oleh Fatah. Hamas, Iya. faksinya Maaf. Fatah eh, di Yerusalem di iya. Nusasibi itu Iya, yang iya. dilanjutkan oleh Oslo, ya Arafat dan seterusnya Iya, iya, itu. iya, 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 iya. Jadi saya mewakili berpikir mungkin ada yang nonton nonton ini lalu kemudian berpikir sebenarnya lapo ya kita ngurusin itu di jauh sana itu. Sedangkan seharusnya kita peduli sama disintegrasi yang terjadi di sini, Di negara di kita. negara Ya, kita. sepakat, sepakat. Jadi tadi saya bandingkan tuh, Oh, oh. satu bangsa yang tidak pernah kehilangan identitas. Jadi tidak pernah orang Israel tersebar dimanapun juga, mereka tidak merasa Yahudi. Hmm? Mereka tidak merasa. Selalu merasa Yahudi, selalu merasa Israel, Oke, ya. selalu bahwa ibu kota mereka Yerusalem itu berabad-abad. Hadrian boleh menghilangkan identitas Dari Yerusalem, peta dihilangkan. diganti dengan Alia Capitolina. Mm-mm. Maka sampai Sayyidina Umar pun ketika datang ke tanah itu menyebutnya perjanjian dengan penduduk Ilya. Mm, Ya, mm. boleh itu nama Israel dihapuskan diganti dengan Syria Palestina. Tapi setiap hari Sabat, setiap berdoa mereka selalu Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel. Bagaimana identitas ini pernah hilang? Mm. Ketika mereka pasca ribuan tahun, sejak tahun 135, mereka di Hagadah Pesahnya selalu dikatakan, hari ini kita di sini, di Polandia, di Rusia, di Amerika, di Surabaya, karena ada Ada satu sinagog di di sana. Jenadok Kayun itu dulu Ibu Ripka. Saya dulu jadi muridnya Basi Ibrani. Oh Di iya. sana, iya. Oh. Sampai kemudian mereka selalu mengatakan tahun ini kita di sini, tahun ini kita di Surabaya, tahun ini kita di Polandia, tahun ini kita di Los Manado. Angeles, tahun ini kita di Manado. Tapi lisana haba'ah Yerusalem. Tahun depan kita di Yerusalem. Jadi tidak pernah hilang. Jadi mereka pernah kehilangan tanah air, tapi tidak pernah kehilangan identitas diri sebagai bangsa. Kita tidak pernah kehilangan tanah air. Tapi kita bisa kehilangan identitas kita sebagai bangsa kalau kita tidak merawat Bhinneka Tunggal Ika. Kita kehilangan Nusantara. Karena nasionalisme kita ini kreasi modern. Iya, Kreasi nasionalisme modern. iya, iya, iya. Nanti kalau terjadi ketidakadilan atas orang Batak akan kembali jadi bangsa Batak, tidak menjadi bangsa Indonesia. Iya, iya, Kalau nanti orang Bali merasa tidak terwakili dengan keindonesiaan, mereka akan kembali menjadi bangsa Bali ketimbang bangsa Indonesia. betul. Proklamasi kita sebagai bangsa Indonesia, kita merasa Indonesia memundurkan kejawaan kita, ketionghoaan kita, Hmm. kebataan kita, kedayaan kita baru 1928. Iya, iya, iya. Sumpah Pemuda itu. Sumpah Pemuda itu. Iya, 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 iya. Wow, panjang. Tapi memang begitu lah ya. Di satu sisi saya melihat bahwa ini akan jadi komoditi terus ya, Pak Bambang ya. Ya, kalau saya ya itu tadi lah. Mari sejauh-jauh kita melanglang jagat. Kita harus kembali kepada realitas Hmm. bangsa kita sebagai orang Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, merayakan perbedaan. Perbedaan itu nilai kekayaan, bukan harus dikutub-kutubkan dalam pertentangan. Saya nggak tahu apakah nanti cukup proper atau tidak, tapi izinkan saya kasih tahu ini Pak Bambang. Kadang-kadang saya berimajinasi bahwa seandainya identitas Hindu-Buddha tidak hilang dari Indonesia, saya nggak tahu apakah mungkin Indonesia menjadi tempat yang lebih menyenangkan atau tidak, saya nggak tahu. Saya meyakini Hindu dan Buddha itu sudah mengalami kejayaan sepanjang Mm-mm. sangat
tua sekali ya, Hmm. sejak abad keempat ya, Prasasti Mulawarman Iya. sampai akhir kerajaan Majapahit. Hmm. Tidak pernah ada tema-tema yang muncul di permukaan karena perbedaan agama. Coba baca Pararaton. Pararaton itu tradisi rakyat. Hmm. Kenapa orang-orang para pendeta Kediri dari Daha Hmm. itu mendukung Ken Narok? Pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta Siwa dan Buddha, agama Hindu dan Oke. agama Buddha Oke. di wilayah Daha Oke. itu justru mendukung pada Ken Ken Arok. Narok dan tidak suka sama Tunggul Metung. Tidak suka pada Raja Dandang Gendis, Oke. Dandang. Dandang Gendis. Alasan yang diberikan oleh para raton apa? Apa? Karena besarlah kesengsaraan rakyat yang diakibatkan oleh pemerintahan Raja Dandang Gendis. Apa yang Jadi terjadi? ketimpangan sosial, Ketimpangan. ketidakadilan. Hmm. Bukan karena orang Hindu menjajah kita, karena orang Hindu mendiskriminasi, nggak pernah ada. Bahkan sejak masa Hindu Buddha, itu prasastinya bisa dilacak mulai dari karya sastra misalnya Siska Kanda Ingkarsian. Itu salam lintas agama itu abad ke-5 sudah tidak jadi masalah di negeri kita. Tidak Jadi, pernah jadi masalah dan orang Hindu diberikan salam Ongkara Nama Siwa, hormat kepada Batara Siwa, dan sembah Hulun Risang Panca Tantagata kepada Sang Buddha. Semuanya itu dilakukan agar baik adanya demi kerukunan bersama. Lalu diajarkan strata ketaatan. Kalau sekarang seperti Stephen Theory, Mangku Bumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di yang. Mestinya artinya begini, seperti Perdana Menteri taat kepada raja, raja taat kepada dewata. Ini mestinya kan sudah top ini, tidak ada yang lebih tinggi. Ternyata dewa pun taat kepada Yang. Dan yang itu prinsip ketuhanan universal. Karena dewata bakti di yang. Padahal kata dewata itu dari kata dewa, sembahan. Ista itu satu-satunya. Satu-satunya sembahan. Tuhan yang Maha Esa. Dewata. Jadi Alkitab bahasa Batak mau mengambil itu. Debata. Debata mulai jadi Nabolon. Ya kan? Jadi artinya agama itu yang tertinggi. Norma tertinggi itu betul. Tapi dengan beragamnya agama. Bagi Hindu yang terbaik adalah Hindu sebagai Sanatana Dharma, Dharma tertinggi. Tapi Buddha kan nggak menerima kalau Hindu menjadi supreme di atas yang lain, supremasi atas yang lain. Kalau Buddha menjadi ukuran, Hindu kan nomor 2. Ini nggak boleh. Makanya terlepas dari teologi agama masing-masing, atau kalau zaman itu dewata masing-masing, maka semua komitmen agama kita, boleh kamu orang Hindu mengatakan kamu yang terbaik, boleh orang Buddha kamu mengatakan kamu yang terbaik, tapi di atas apa yang kita anggap baik, menemukan batasnya orang lain juga menganggap agamanya paling baik. Itu perlu dirangkul oleh satu ideologi yang mengakui ketuhanan universal keberagaman, itu. Ketuhanan universal yang namanya yang. Dari kata yang muncul kata sembahyang, Dapunta yang, titiyang. Ya, semua itu dari tiang itu makhluknya Tuhan atau titahnya Tuhan. Diang itu gunung yang tinggi, gunungnya Tuhan. Iya. Itu jadi, puncaknya Bhinneka Tunggal Ika di zaman Majapahit nanti. Jadi sebenarnya menurut Pak Bambang, benar nggak apa yang saya tadi bilang? Kalau dari dulu sebenarnya Hindu Buddha, filosofi ini tidak bergeser. Apakah Indonesia jadi lebih baik? Itulah sebabnya maka para founding fathers kita menamakan ideologi negara kita itu Pancasila. Itu dari Majapahit. Warisan Hindu Buddha. Ideologi Majapahit yang Hindu Buddha dalam Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa-bahasa. Bhinneka Tunggal Ika juga dari Majapahit. Iya. Apalagi istilah apa namanya? Kalau istilah-istilah suku misalnya Parahyangan itu semua dari era-era Iya. Pancasila, Bhinneka Tunggal, Merdeka itu dari Majapahit. Mahardika. Menurut teman-teman gimana? Ya, menurut Anda gimana? Itu yang saya kira pembicaraan dengan Pak Bambang ini
perlu ditafsirkan atau dipikirkan dengan pikiran yang sangat terbuka ya. Karena kita hari ini dapat wawasan yang Jadi luar poinnya biasa. yang perlu digarisbawahi, kenapa para founding fathers kita tidak mengambil Demak sebagai contoh. Ternate, Tiduri. Iya. Karena itu negara-negara yang dasarnya agama. Itu tidak Hmm. menyatukan. Hmm. Tapi Majapahit dasarnya bukan agama tertentu. Tapi Bhinneka Tunggal Ika, makanya ada muncul kata-kata Mangka Jinat Walawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangruah. Jadi memang Buddha dan Siwa itu berbeda, itu kan luar biasa. Tapi bagaimana sekilas dia bisa dibedakan? Mangka Jinatwa, jadi intinya, padahal intinya dari Siwa dan intinya dari lawan Siwa, Tatwa Tunggal, Tatwanya Siwa, itu tunggal adanya, masing-masing punya klaim kebenaran. Bhinneka berbeda-beda itu, Tunggal Ika, tunggal itu. Tandhana Dharma Mangruah. Tidak ada kebenaran yang mendua. Makanya kalau kita membaca di negara Kertagama, ketika jamuan kerajaan, itu ada babi, ada sapi, ada berbagai macam makanan Nusantara. Itu ada. Bahkan saya dihubungi teman saya orang kuliner mengatakan, bisa nggak dibuatkan semacam katalog masakan Nusantara. Misalnya, makanan jajanan pasar di zaman Majapahit apa itu bisa. Wajik itu makanannya Semar. Itu ada dalam serat Oh gitu? Iya ada itu. Jadi salah satu, tapi jangan kaget nanti kalau makanan favoritnya babi. Karena babi itu makanan mahal, makanan Favorit raja. raja-raja ya. Itu sejak zaman Candi Borobudur sampai akhir Majapahit. Mari kita kembalikan budaya itu. Kayak di Israel, ada koser, low koser. Iya, iya, Tapi iya, bisa iya. damai-damai aja. Bisa damai. Kalau kamu mau ini haram ya masuk yang sini, jangan masuk yang sini. Kalau kamu harammu yang sapi, ya masuklah yang babi, bukan yang sapi, tapi bisa berdampingan. Iya, iya, iya. Indah kan Indah Bhinneka sekali. Tunggal Ika itu. Indah sekali. Apakah, paling terakhir Pak Bambang, maafkan. Apakah musuh dari semua yang kita bicarakan tentang keberagaman dan kebersamaan, apakah musuhnya itu adalah tribalisme? Salah satunya. Salah satunya. Spirit jahatnya itu tribalisme. Oke. Mereka menyeragamkan, memaksakan perbedaan, merasa paling benar sendiri. Dan apa menindas yang berbeda itu sebetulnya kalau secara rohani itu spirit setan. Iya, iya. Tuhan sendiri kan biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai kan. Iya, 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 iya. Tribalisme. Dan saya harap sekali lagi kebijaksanaan dari Anda yang menonton, Anda paham. Biarlah yang mengerti, mengerti. Yang mau mengerti, mengerti. Pak Bambang, terima kasih banyak sudah berbagi banyak wawasan. Saya yakin pada akhirnya teman-teman yang menonton ini, Anda semua akan mendapatkan pengertian yang lebih daripada hanya sekadar apa yang Anda pahami sejauh ini. Dan kita selalu doakan Pak Bambang ada dalam kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa. Thank you Pak Bambang, sudah jadi berkat. Ya. Oke, ketemu lagi di konten berikutnya. So, make it simple, make it meaningful. God bless you teman-teman. Bye-bye.